Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel LDC FH Untirta. Saya Octavia Zauza Rachma dari Divisi Eksternal dan Internal Legal Drafting Community Fakultas Hukum Untirta akan membawakan Draftingpedia kali ini dengan materi legal kontrak. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar teman-teman bisa membantu membakar semangat kami untuk menyebarkan wawasan yang berguna bagi masyarakat luas, khususnya terkait perancangan naskah hukum. Langsung saja yuk kita ke materi. Definisi legal kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu contract drafting. Dalam KBBI, perancangan berarti proses, cara, atau perbuatan merancang. Perancangan atau kontrak drafter adalah suatu bentuk kegiatan melakukan persiapan pembuatan penyusunan yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum, penafsiran, dan menuangkan keinginan para pihak dalam kontrak. Sedangkan kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan legal contract drafting yaitu penyusunan kontrak hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan atau dilegalkan secara hukum. Dasar hukum legal kontrak. Di Indonesia, pembuatan perjanjian atau kontrak tunduk terutama pada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak mempunyai kemauan yang bebas sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur seperti kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Kedua, kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal artinya adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Asas hukum perjanjian dalam perancangan kontrak. Terdapat beberapa asas yang ada dalam perancangan kontrak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua, asas sistem terbukanya hukum perjanjian. Yang ketiga, asas konsensualitas atau konsensus. Yang keempat, ada asas itikat baik atau good faith. Tahap pembuatan kontrak. Terdapat 3 tahapan pembuatan kontrak, yaitu ada prakontrak, kontrak, dan pasca kontrak. Uraian lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap prakontrak. Tahap prakontrak ini terdiri dari negosiasi, Memorandum of Understanding atau MOU, studi kelayakan, dan juga negosiasi lanjutan. Kedua, kontrak. Terdiri dari penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Yang ketiga, ada pasca kontrak. Terdiri dari pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa.
faktor yang harus tercantum dalam kontrak. Ada beberapa faktor yang harus tercantum dalam kontrak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak. Yang kedua, kapan para pihak melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, cara pelaksanaan kewajiban. Yang keempat, tempat pelaksanaan kewajiban. Dan yang terakhir adalah mencantumkan nama para pihak yang menanggung biaya asuransi. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya Octavia Zauza Rachma dari Divisi Eksternal dan Internal, pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek video lainnya di channel ini. Tunggu kami di konten Draftingpedia selanjutnya ya. See you on next video. Bye!